Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Cakrawala 2 Universitas Negeri Malang bidang investasi. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis PT Java Config Indonesia yang beranggotakan saya Alisa Fitridianti dari S1 Akuntansi, lalu rekan saya Alvin Yuda Prasetya dari S1 Pendidikan Ekonomi dan Mailina Dwi Saputri dari S1 Manajemen. Sebelum membahas tentang analisis perusahaan Java ini lebih jauh, pertama-tama kita membahas tentang deskripsi bisnis dari Java ini sendiri. Yang pertama ialah profil perusahaan. Nah, Java sendiri ini berdiri pada tanggal 18 Januari 1971 yang bergerak di sektor industri dasar dan kimia dan berintegrasi dari hulu sampai hilir, yaitu dimulai dari produksi pakan hingga ke pemrosesan dengan tiga sektor utamanya yaitu perikanan, unggas, dan sapi. Nah, selanjutnya fokus Java ini juga pada industrialisasi dan diversifikasi yang mana dengan tujuan utama bisnisnya yaitu perunggasan di Indonesia. Selanjutnya juga memitigasi tantangan pasar untuk menghadapi fluktuasi harga. Selanjutnya adalah pengembangan aset yaitu untuk menciptakan fundamental jangka panjang. Nah, selanjutnya, Java ini juga melantai di Bursa Efek itu pada tanggal 23 Oktober 1989 dengan melepas sebanyak 4 juta lembar saham. Hingga saat ini, sebanyak 11,73 miliar lembar saham telah ditransaksikan dengan komposisi 55,43% itu oleh Java Ltd, 43,66% ini adalah masyarakat atau publik, dan 0,91% ini merupakan saham treasury. Nah, tinjauan bisnis. Nah, perlu diketahui bahwa Java ini mengalami peningkatan terhadap penjualan bersih itu sebanyak 23,88% pada tahun 2018 hingga 2021, diikuti dengan kenaikan laba kotornya juga sebanyak 1,71% dan juga laba bersih mengalami penurunan tetapi yaitu sebanyak 6,71% dan diimbangi dengan kenaikan beban pokok penjualan yang meningkat secara signifikan sebanyak 30,05%. Nah, selanjutnya adalah kegiatan usaha atau segmen bisnis dari Java ini sendiri. Yang pertama, pakan ternak. Pakan ternak ini merupakan segmen usaha yang berkontribusi lebih banyak, yaitu sebanyak 41%, yaitu menyumbang pendapatan sebanyak 28,4 triliun pada tahun 2021. Selanjutnya ialah pembibitan unggas, ini menyumbang pendapatan sebanyak 6,9 triliun pada tahun 2021. Selanjutnya ialah peternakan komersial, yaitu menyumbang pendapatan sebanyak 20,4 triliun pada tahun 2021. Dan selanjutnya adalah pengelolaan hasil ternak, ini menyumbang pendapatan sebanyak 6,5 triliun pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu budidaya perairan, menyumbang pendapatan sebanyak 4 triliun pada tahun 2021. Selanjutnya ialah perdagangan dan kegiatan yang mendukung bisnis utama, yaitu menyumbang pendapatan sebanyak 3,4 triliun pada tahun 2021. Selanjutnya itu adalah analisis ekonomi global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto di Indonesia pada kuartal 2 tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,44% year on year dikarenakan adanya permintaan domestik yang tinggi, terutama dalam konsumsi rumah tangga dan kegiatan ekspor yang tercatat meningkat sebesar 16,18% dan 16,11%. Lalu yang kedua adalah kurs rupiah di mana terus mengalami tekanan meningkat dan menguat secara rata sebesar 0,94% dan sebesar 14.980 dolar Amerika Serikat. Lalu yang ketiga adalah tingkat suku bunga di mana kuartal 2 tahun 2022 The Fed mengumumkan bahwa terjadi kenaikan suku bunga sebesar 75 BPS sejalan dengan Bank Sentral Indonesia yang terus mengalami peningkatan terutama dalam suku bunga 7 day reverse repo rate sebesar 3,75%, lalu ada deposit facility sebesar 3% dan lending facility sebesar 4,50%. Lalu yang terakhir adalah inflasi, di mana harga komoditas pangan dan energi global menjadi faktor utama meningkatnya tekanan inflasi. Hal tersebut sejalan dengan pokok penjualan Java mengalami peningkatan sebesar 24,85% dan diimbangi dengan peningkatan beban bahan baku sebesar 29,9%. Selanjutnya ialah tinjauan industri. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku pakan unggas ini diawali dengan pasca pandemi COVID-19 dan juga diikuti dengan konflik Rusia-Ukraina sehingga berimbas pada naiknya harga komoditas, juga berimbas kepada perusahaan yang bergerak di poultry yaitu mengalami tekanan yang cukup signifikan. Karena apa? Karena biaya produksi mereka bertambah, karena bahan baku mereka juga meningkat, terutama bahan baku pakan unggas. Selanjutnya adalah konsumsi daging ayam di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Nah, menurut OECD, tingkat konsumsi ayam di Indonesia itu sebesar 8,1 kg per kapita pada tahun 2021, sehingga membuat peluang perusahaan poultry ke depannya itu masih terbuka lebar. Selanjutnya adalah program Kaling untungkan perusahaan unggas. Nah, program Kaling ini memusnahkan JOC menjadi
katalis positif perusahaan poultry. Sebab apa? Sebab dapat menaikkan harga perusahaan rata-rata ayam broiler dan juga DOC. Selanjutnya yaitu adalah posisi persaingan, di mana kita menggunakan 5 quarter analysis. Yang pertama adalah barang pengganti cenderung moderat. PT Java produk dari hilir memiliki barang pengganti adanya switching cost, yaitu daging sapi, susu, dan telur. Lalu yang kedua adalah tingkat persaingan cukup tinggi, di mana persaingan menguasai pasar dengan kompetitor terbesar dan terberat, yaitu Cepin. Lalu yang ketiga adalah daya tawar pemasok cenderung rendah, karena barang baku pemasok rendah sehingga tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Lalu yang keempat adalah pendatang baru cenderung sulit, karena sektor ini dioligopoli hanya didominasi 2 emiten, yaitu Java dan Cepin. Lalu yang terakhir adalah loyalitas pelanggan cukup tinggi, di mana Java merupakan sektor poultry terbesar kedua dan terkenal luas karena mempertahankan pangsa pasar selama kurang lebih 50 tahun. Selanjutnya yaitu adalah analisis keuangan, di mana ada 2 bahasan penting. Yang pertama analisis laporan keuangan dan analisis rasio keuangan. Di analisis laporan keuangan terdapat balance sheet, yaitu aset tumbuh sebesar 5,29%, liabilitas tumbuh 5,49%, ekuitas tumbuh 5,6%, dan posisi keuangan Java masih dibiayai hutang dengan DER sebesar 115,3%. Dan untuk income statement, penjualannya itu tumbuh dengan CAGR 8,45% dan mencatat laba bersih sebesar 2,1 triliun, sedangkan cash flow arus kas neto sebesar 1,1 triliun dan tingkat penurunan sebesar 9,11% karena melakukan ekspansi bisnis dan tercatat aktivitas investasi negatif. Selanjutnya yaitu adalah analisis rasio keuangan, di mana pertama rasio likuiditas cenderung fluktuatif karena aset lancarnya tumbuh sebesar 20,6% dan hutang lancarnya naik sebesar 17,6%. Lalu yang kedua adalah rasio profitabilitas, di mana pertumbuhannya fluktuatif dan cenderung menurun karena pandemi Covid dibuktikan dengan sektor usaha peternakan komersial membukukan rugi sebesar 342,5 miliar dan mengalami kenaikan di tahun 2021 signifikan karena adanya pemulihan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah rasio solvabilitas bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan dengan ekuitas yang meningkat karena kenaikan saldo laba bersih dan penurunan liabilitas karena imbalan kerja jangka panjang. Dan yang terakhir adalah rasio aktivitas, di mana pertumbuhan yang fluktuatif dan mengalami peningkatan karena kenaikan aset tetap dan properti investasi perolehan baru di tahun 2021. Dari segi valuasi, kami menggunakan 2 metode valuasi, yaitu discounted cash flow dan relative valuation. Untuk valuasi discounted cash flow diperlukan perhitungan WACC dan terminal growth. Untuk WACC dihasilkan angka sebesar 7,53% dan untuk terminal growth dihasilkan angka sebesar 2,2%. Dengan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan FCFF sebesar 6,24%, maka dengan perhitungan tersebut diperoleh nilai wajar perusahaan sebesar 1.796 per lembar. Untuk metode perhitungan relative valuation didapatkan price to earning dengan harga wajar 2.224 per lembar. Kemudian price to book value dengan harga wajar 1.920 per lembar saham dan price to sales dengan harga 2.028 per lembar saham. Kemudian hasil perhitungan discounted cash flow dan relative valuation dilakukan pembobotan 70 dan 30%, maka target harga yang didapatkan adalah 1.875 per lembar saham. Dari segi risiko investasi, yang pertama liabilitas yang terus meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut digambarkan tingkat DER yang selalu berada di atas 100%. Namun tingginya angka DER disebabkan oleh perusahaan yang rajin melakukan ekspansi. Terbukti arus kas investasi terus menunjukkan angka negatif. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku produksi. Mengakibatkan biaya produksi juga ikut meningkat karena beberapa komoditas pangan yang biasa digunakan dalam penyusunan pakan ternak. Yang ketiga, pasokan berlebih membuat harga jual ayam mengalami tekanan. Apabila program kali yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dilakukan secara setengah-setengah, maka masalah tersebut akan menjadi sentimen negatif. Dari segi ringkasan investasi, melihat data secara keseluruhan, maka rekomendasi kami terhadap saham Java adalah buy dengan target harga 1.875 per lembar saham atau memiliki potensi upside sebesar 26,2%. Dengan beberapa sentimen positif, laba bertumbuh, program calling, dan potensi konsumsi bertumbuh, dan sentimen negatif berupa kenaikan harga komoditas dan potensi naiknya tingkat suku bunga. Selanjutnya adalah tata kelola perusahaan. Perlu diketahui bahwa Java ini berupaya untuk meningkatkan profitabilitas. Guna apa? Guna untuk mengefisiensikan setiap bidang usahanya. Selanjutnya juga berupaya untuk mengintegrasi antar unit usaha dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Perlu diketahui juga, sejak melantai di bursa efek ini, Java ini belum pernah mengalami suspensi maupun skandal perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, prinsip GCG yang diterapkan itu ialah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran guna untuk menjaga keseimbangan antar pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah dalam SPI, perusahaan Java ini juga berupaya untuk memelihara aset pemegang saham dan juga aset perusahaan. Karena ini terbukti bahwa setiap tahunnya Java ini berkonsisten untuk membagikan dividen. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.